Malam 3 Juni 2014, Komisi Pemilihan Umum menggelar acara deklarasi kampanye damai pemilu presiden. Dalam acara deklarasi damai juga dilakukan penandatanganan prasasti deklarasi oleh penyelenggara pemilu, kemudian dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan prasasti deklarasi Capres dan Cawapres. Deklarasi damai bertujuan untuk mewujudkan kampanye damai sampai pada pemilihan presiden yang damai pula. Kampanye pemilihan presiden yang berlangsung mulai 4 Juni hingga 5 Juli 2014 nanti diharapkan berjalan damai dan sesuai jadwal. Kampanye damai ialah kampanye yang menyorongkan visi, misi, program, serta rekam jejak kandidat yang darinya rakyat nanti bisa menimbang-nimbang kelayakan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih. Deklarasi damai pemilu presiden kali ini tidak hanya ditujukan untuk kedua kandidat presiden, namun juga untuk mendukung kedua pasangan capres. Mengingat dalam hari-hari belakangan, kampanye hitam terhadap dua pasangan calon ini sangat gencar muncul di media sosial. Bisa jadi, kedua pasangan calon tidak melakukan kampanye gelap, namun dilakukan oleh masing-masing para pendukung. Dalam politik, kampanye hitam memang sering terjadi. Ia merupakan amunisi untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang, tapi bukan tidak mungkin kasus kampanye gelap ini justru bisa membuat pamor seseorang yang diklaim dalam kampanye gelap itu semakin disukai masyarakat. Disinilah diperlukan keteladanan berpolitik, baik yang datang dari para calon kandidat maupun seluruh elemen pendukung kandidat. Hal ini penting dilakukan agar kompetisi ini berjalan dengan damai dan demokratis. Karena bagaimanapun, kemenangan yang nantinya diraih oleh salah satu pasangan tersebut bukanlah kemenangan mereka semata, tetapi adalah kemenangan rakyat Indonesia. Stop kampanye hitam. Mari selalu berkampanye secara damai, mulai dari sekarang. Ya pemirsa, setelah kita menyaksikan berbagai kampanye hitam, kampanye negatif di media massa, di sosial media, dan kini kita menyaksikan ini para capres dan cawapres menghadiri undangan KPU untuk mendeklarasi kampanye damai. Ini penting ya. Tentunya kita semua berharap agar kampanye ini damai. Pemilu damai adalah nomor satu. Kalau presidennya bisa nomor satu, bisa nomor dua, begitu tentunya. Nah, kita akan membahas masalah ini kampanye ini dan pilpres ini. Kita saat ini sudah hadir dan sumber ada Pak Andreas Parera, tim kampanye Jokowi JK. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Dan Tantowi Yahya, tim kampanye Prabowo Hatta. Selamat malam, Pak Tantowi. Malam. Ada juga Pak Hamdi Muluk, pakar psikologi politik. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini kan setelah mungkin dari Pak Andreas dulu ya, setelah tensinya agak tegang begitu ya dalam hal kampanye ya, saling serang menyerang. Mungkin ini adalah pilpres paling banyak kampanye negatif atau kampanye hitamnya ya, Anda melihat. Dengan adanya kampanye atau deklarasi damai ini, apakah masing-masing nanti akan mengurangi ini serangan-serangannya? Ya, kalau dari segi kuantitas kampanye hitam yang dimaksud, mungkin lebih tinggi, lebih banyak. Karena memang sekarang media sosialnya juga lebih banyak gitu. Kalau 5 tahun yang lalu kita belum kenal Twitter, sekarang kita kenal Twitter. Dan di dalam media-media sosial ini, ya pengirim pesannya itu seringkali anonim. Sehingga ya kita meskipun juga sudah ada Twitter 5 tahun yang lalu ya. Saya kira belum, ya, tapi belum sepopuler sekarang gitu. Nah, dan di dalam media yang anonim seperti ini, orang bisa buat apa saja gitu. Dan itu belum tentu juga dari pihak, ya sekarang kan dua kan, head to head gitu, Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Belum tentu juga dari salah satu kubu gitu. Tetapi ini adalah pendukung-pendukung yang ya mereka memang menikmati permainan ini. Akan memberi momentum tidak ini deklarasi kampanye damai ini? Artinya berikutnya akan lebih berkurang ini kampanye hitam. Ya kita berharap bisa berkurang. Meskipun sebenarnya saya juga tidak terlalu yakin gitu. Karena ini memang situasi yang benar-benar di dunia maya yang anonim, yang seringkali orang tidak bisa dikontrol juga, tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah menghimbau.
Dan mudah-mudahan ya ini bisa membawa ke perkembangan yang lebih positif. Apakah hanya bisa menghimbau ini Pak Tantowi memang dari kubu Prabowo? Ya, kalau internal kita melarang, tidak lagi menghimbau. Jadi seluruh mereka yang berada di atas itu ya, dari mulai capres, cawapres, ketua tim Kamnas, kemudian ketua harian, itu selalu memberikan peringatan keras ya, melarang bagi semua anggota tim Kamnas ini, baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah, untuk melakukan kampanye-kampanye hitam. Jadi ini garisnya itu udah jelas. Nah, namun demikian sebagaimana disampaikan oleh sahabat saya ini mantan Komisi 1 nih. Ya. Jadi kepada masyarakat betul kita harus menghimbau, kemudian kepada kepolisian kita harap untuk tetap waspada, karena bisa saja pada saat tensi tinggi seperti sekarang ini ada pihak ketiga, katakanlah demikian, yang sengaja memancing di air keruh. Jadi mereka lah sebenarnya yang mempunyai tujuan agar supaya Pilpres ini berjalan tidak lancar, bahkan mereka berharap ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Cara paling mudah yaitu adalah dengan menyulut amarah dari masing-masing kubu ini. Ya, kalau Anda melihatnya nih Pak Hamdi Muluk, tingginya tensi serangan-serangan atau kampanye hitam ini, apakah dikarenakan ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang begitu ambisi ya ingin menggapai posisi ini, ataukah karena ada pihak ketiga seperti itu? Iya, kalau bicara ambisi sekarang dua-duanya pasti berambisi, tidak hanya capres cawapres, semua juga tadi Bung Tantowi mengatakan tim kampanyenya, ketua, semua struktur ke bawah pasti ingin memenangkan. Jadi bagaimana Anda bilang tidak berambisi gitu loh? Maksud saya terlalu begitu. Oh iya, enggak, masalah itu sekarang begini menurut saya. Kita boleh panas gitu ya di Twitter, serang menyerang begitu, di Facebook. Oh, sekarang di media sosial itu kan banyak bentuknya kan, Kompasiana, blogger, Kaskus, Sundul kan, macam-macam sekarang kan. Biar tidak apa-apa, kita harus belajar gitu ya. Panas di situ, tapi yang penting jangan sampai ada kekerasan. Nah, ini yang harus kita batasi. Kekerasan gitu. Apa nih? Kekerasan verbal? Fisik maksud saya. Jadi bentrok gitu ya, berantem fisik gitu. Kalau panas-panasan di situ tuh begini ya. Ini kan media sosial ini sekarang sebuah medium yang mungkin bisa kita pandang sebuah bentuk demokratisasi juga. Artinya ya orang boleh berpendapat gitu ya. Dan mediumnya ada. Dan celakanya lagi gitu ya, walaupun regulasi itu bisa kita bikin seketat mungkin misalnya ya, ada kan di ITE itu kan ada yang melarang itu transaksi, undang-undang transaksi elektronik kan, ada larang-larang yang nggak boleh. Terus juga misalnya ada aturan-aturan di net, ada net tiket gitu ya, ada net tiket di net, ada juga aturan-aturan misalnya tidak boleh menayang konten-konten yang berbau sadis, pornografi, serangan terhadap suku, agama. Itu setiap yang punya pengawas situs itu bisa memblokir kan. Tapi kan di situ juga cepet gitu loh. Jadi ya repot juga, kadang-kadang berkejar-kejaran gitu. Jadi kalau regulatornya mau diblok terus dia bikin lagi gitu kan capek juga. Mungkin sikap yang terbaik ya kita tidak usah terlalu serius aja lah menanggapi itu gitu ya. Santai aja gitu loh, lihat orang nyebar-nyebarin itu, dilihat, dipakai nalar lah menurut saya, jangan pakai ini nih panas gitu, apalagi setelah panas. Pengaruh tidak ini kepada pemilih menurut Anda? Manggil orang ya, setelah itu ngomporin, ayo kita serbu, itu nggak usah. Pengaruh gitu. Tidak terhadap preferensi pemilih ini menurut Anda? Bisa ya, bisa enggak gitu, tapi mungkin ya ada batas di mana kadang-kadang saya lihat juga sekarang orang mulai bosan juga gitu loh. Ya bosan dia lihat, dia bilang itu kalau itu diposting oleh situs yang terafiliasi dengan pihak ini udah pasti isinya segitulah. Orang nggak baca. Orang nggak baca tuh dilewatin aja. Yang itu juga gitu. Oh ini pasti nggak baca. Tapi dari gitu kubu kan tim sukses ini ya, apakah atau tim kampanye, apakah menyiapkan tim-tim khusus untuk bergerak di dunia maya ini ya? Kalau kita lihat di ya pasti, kalau itu pasti. Maksudnya dalam hal serang menyerang ini, misalnya begini, kalau ada kampanye hitam atau negatif begitu tentang Jokowi, pasti langsung keluar nih kan pembela-pembelanya. Itu tim dari
timnya Jokowi atau memang ada tim yang ya bekerja dan person-person yang ditugaskan untuk menjadi apa yang disebut dengan media influencer kan. Orang-orang yang memberikan pengaruh pada opini di publik, dan mereka memang kemudian membantah kalau ada informasi-informasi seperti itu. Tetapi ya kembali pada yang tadi soal apa black campaign ini juga saya kira mungkin Prof kita perlu mendefinisikan juga gitu apa yang dimaksudkan dengan kampanye hitam ini. Kampanye hitam ada kampanye negatif dan ada kampanye. Kalau kampanye negatif ini dalam beberapa hal sebenarnya ada positifnya juga gitu. Positifnya juga dalam arti bahwa ketika orang tuh diberitahu, misalnya dia disampaikan ya agamanya tidak seperti yang agama yang dia miliki gitu. Dengan demikian kan orang terpaksa untuk membongkar semua informasi tentang itu gitu. Menurut saya ada di sisi-sisi tertentu ini akan menggali informasi untuk lebih banyak gitu. Karena sekarang apa? Ini hak publik untuk mengetahui informasi sebesar mungkin. Iya, gitu. Betul. Nah, oleh karena itu ya masih relevan tidak nih Pak Tantowi, misalnya masih publik memang berhak tahu, berhak apa ya, mengungkap semua informasi baik tentang agama, mengingat ini kan tidak ada korelasinya dengan kapabilitas seseorang begitu. Kita sekarang ini kan mau mencari pemimpin, orang nomor 1 dari publik ini. Jadi seyogianya segala informasi, keterangan mengenai orang tersebut ya harus terbuka, harus diketahui oleh publik. Jangan sampai rakyat itu memilih kucing dalam karung, setelah terpilih 1 tahun kemudian baru keluar semua borok-boroknya. Karena selama kampanye disimpan-simpan ya melalui berbagai macam program pencitraan dan segala macam. Menurut saya ya buka aja sekarang, sehingga rakyat itu mempunyai keleluasaan untuk memilih. Nah, jadi hal-hal yang bersifat privat sekalipun kalau misalnya itu dijadikan gosip ya harus diklarifikasi. Nah, kemudian kalau itu fitnah ya tergantung menghadapinya. Kalau menurut saya black campaign itu adalah nothing but fitnah. Jadi tidak ada fakta sama sekali. Itu adalah upaya, menurut saya adalah upaya dari para pihak yang tidak kreatif, yang tidak inovatif, yang sudah tidak tahu lagi harus menjual apa, sehingga melakukan attack yang bersifat personal dan itu tidak ada. Jadi bagi saya negatif campaign itu perlu karena kita harus tahu sosok dari calon pemimpin ini seperti apa. Tapi kalau black campaign itu fitnah itu kita harus hindari. Baik, kita akan dengar juga nanti bagaimana klarifikasi dari berbagai macam negatif maupun black campaigns ya. Tapi kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali. Tampaknya sudah siap mendeklarasikan ini ya, kampanye damai. Nah ini mungkin Pak Hamdi Muluk, kita tahu bahwa setiap pilpres selalu ada nih ya, deklarasi kampanye damai ini. Tapi ini sudah semacam formalitas atau bagaimana menurut Anda? Enggak, memang kita berharap bahwa walaupun tadi serang menyerang di dunia maya ya itu keras gitu, tapi di tataran perilaku kita maunya damai lah. Kan ini pemilihan presiden ini bukan perang gitu loh. Tapi ini bisa juga pemanasan gitu. Ini kan? Iya, bukan perang, sama sekali bukan perang. Ini cuma bahwa kita hari ini memang terpaksa berhadapan-hadapan untuk menguji gagasan, mencari orang terbaik. Itu tentu harus dikompetisikan. Seperti itu saja gitu. Jadi bukan perang ini gitu loh. Ini bahaya nih, ada teman kita yang bilang kemarin perang ini. Iya, kolega saya lagi gitu kan. Guru besar gitu. Bahaya itu pernyataan seperti itu. Iya, tapi perang. Ini memang bukan perang, tapi kalau kita lihat ini mungkin bahasa tubuh masih
ini ya, meskipun berpelukan begitu, tapi masih terlihat tengah berperang begitu kalau menurut Anda, Pak Anda? Saya kira rivalitas dalam politik itu biasa. Gitu. Artinya saya tidak mengatakan bahwa ya ini sebenarnya Mas Tantowi ini musuh saya, bukan. Ya di dalam proses ini ya ada rivalitas gitu kan. Untuk melalui satu kompetisi, ada persaingan, dan di dalam negara demokrasi biasa sekali gitu. Dan ya memang buat kita ini pemilu ketiga ya, pemilihan presiden secara langsung, memang seolah-olah semuanya tiap kali adalah sesuatu yang baru gitu, termasuk di dalam masalah yang menyangkut yang tadi disebut sebagai kampanye hitam itu. Saya lihat bahwa soal kampanye hitam betul tadi yang disampaikan oleh Mas Tantowi, fitnah tidak boleh gitu. Tetapi kalau hal-hal yang menegasi calon yang lain untuk kemudian diklarifikasi, itu bagus benar untuk publik. Dengan demikian orang memperoleh informasi seluas mungkin tentang figur yang bersangkutan. Saya masih ingat waktu itu ketika kampanye di Amerika Serikat. Nah, kampanye waktu itu tentang yang menyatakan bahwa presiden atau calon presiden Obama itu di Indonesia sekolah di sekolah Muslim, sekolah Islam. Kebetulan waktu itu ada kongresmen Valeo Mavenga. Dia datang ke Indonesia, ketemu kami. Ketemu terus kami ngobrol-ngobrol, dia tanya, apakah betul Pak calon presiden Obama itu sekolah di Indonesia, di sekolah Muslim? Saya bilang setahu saya dia sekolah pertama itu di sekolah Katolik, di SD Asisi di Tebet, dan kemudian dia pindah ke sekolah negeri. Dia bilang, kamu tahu sekolahnya di mana? Saya bilang nanti saya tunjukin di peta. Dan saya dengar kemudian dia cek sekolah itu untuk kemudian ke Amerika dibalik dan dia mengklarifikasi itu gitu. Jadi ada hal yang menurut saya untuk kemudian diyakinkan kepada publik bahwa informasi yang tidak betul tadi, informasi yang negatif itu sebenarnya tidak betul, dan sebenarnya yang positif yang ini gitu. Itu lebih mudah diklarifikasi mungkin ya kalau identitas lain-lain. Tapi kalau kubu Prabowo ini agak sulit ini mengklarifikasinya, misalnya isu HAM begitu kan, dikatakan bahwa ini sudah selesai secara hukum, tapi ini kan sendiri belum jelas begitu kan. Nah, ini klarifikasinya seperti apa begitu? Yang belum jelas yang mana, berulang-ulang kita sampaikan itu. Pertama begini, tidak ada pengadilan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan keputusan atau pernyataan bahwa dia bersalah atau melanggar HAM. Kedua, kalau kunci kami menurut kami kejadian tahun 2009. 2009 itu Pak Prabowo itu diangkat oleh Ibu Megawati sebagai calon wakil presiden. Nah, prosesnya itu tidak semudah itu. Mungkin Ibu Megawati tidak begitu ngeh mungkin ya, tapi kan ada proses yang berlapis di KPU. Orang itu di-scrutinize, dilakukan penyelidikan secara mendalam, bahwa sampai KPU ya sebagai lembaga yang kita akui bersama memberikan rekomendasi bahwa orang yang tidak bermasalah, bagi kami kasus itu sudah selesai. Nah, mengapa sekarang ketika beliau itu maju sebagai cawapres tahun 2009 tidak dipermasalahkan, sekarang tahun 2014 dipermasalahkan untuk hal yang sama? Ini kalau isu HAM ini seperti ini Pak Hamdi Muluk, termasuk kampanye negatif atau hitam ya gitu? Iya, kalau misalnya menyebut sebuah fakta itu jelas itu tidak kampanye hitam misalnya. Ini kan tafsiran Mas Tantowi tentang satu kejadian seperti itu. Ya bisa kita terima juga argumennya, tapi ada juga yang punya argumen seperti itu. Faktanya misalnya mengatakan bahwa memang betul Dewan Kehormatan Perwira memecat secara tidak hormat. Itu kan fakta juga. Jangan dibilang itu kampanye hitam. Ya kan? Nah, cuma nanti apakah itu bagi KPU di 2009 itu menjadi persoalan atau tidak? Seharusnya kita bilang bagi KPU tidak, karena didoloskan, ya kan? Nah, tapi kalau orang mengangkat itu tidak kampanye hitam, bahwa faktanya memang Dewan Kehormatan Perwira memecat, gitu. Itu fakta. Gitu. Ini perlu diklarifikasi juga. Banyak saksi jenderal yang masih hidup, baik yang masih aktif di pemerintahan maupun tidak ada yang mengatakan dipecat itu, Bang. Yang ada itu adalah diberhentikan dengan hormat. Apa diberhentikan dengan hormat? Pak Prabowo masih dapat pensiun. Ya, kalau orang itu dipecat secara tidak hormat, mari kita lihat undang-undang militer, tidak bakal dapat pensiun. Tapi saya cek itu bukan pensiun, itu premi asuransi PT Asabri itu. Itu pensiun. Saya sudah berbicara dengan beliau. Itu pensiun, ada buktinya kok. Dan
banyak jenderal-jenderal yang masih aktif sekarang ini yang memberikan testimoni bahwa tidak ada pemecatan itu. Nah, ini perlu diklarifikasi. Sudah sering kami klarifikasi, tapi tergantung kita berbicara dengan media yang mana. Media sekarang ini kan sudah partisan. Nah, kalau media ini jelas enggak nih? Oke, ini apalagi ini live kan, live tidak ada editing. Tapi kalau kita masuk satu stasiun televisi tertentu, acara itu taping, penjelasan seperti ini tidak akan keluar. Begitu juga ketika kita berbicara dengan wartawannya, diedit. Nah, di sini saya bilang semakin banyak kita menjelaskan, semakin banyak pula pertanyaan yang sama. Karena apa? Informasi yang benar itu tidak pernah sampai ke masyarakat. Jadi bagi kita sekarang ini adalah kebenaran kami berdua ini, beliau itu adalah senior saya di Komisi 1, saya yang melanjutkan profesi beliau. Ya, media itu seyogyanya berdasarkan undang-undang penyiaran itu kan harus netral. Tapi kalaupun dia harus berpihak, jangan menyebarkan berita yang menyesatkan. Kita kembali ke topik ini, bukan penting bagi saya gitu loh. Medianya ini ya. Tapi media tadi mengenai HAM tadi, pelanggaran HAM ini menjadi persoalan, dan yang mempersoalkan ini kan aktivis HAM dan Komnas HAM. Karena memang kemudian ya fakta juga bahwa tidak pernah terjadi peradilan HAM di Indonesia, yang sesuatu yang sebenarnya sudah direkomendasikan oleh DPR atau Pansus dan kemudian DPR pada periode 2004-2009 kemarin, sehingga ini persoalan ini menjadi menjadi mengambang terus gitu, dan ini selalu akan menjadi persoalan kapanpun terhadap mereka-mereka yang diduga gitu, terhadap mereka-mereka yang diduga terlibat di dalam proses persoalan pelanggaran HAM. Ya, kalau misalnya tahun 2009 itu pun dipersoalkan waktu itu gitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa tahun 2009 tidak gitu. Tahun 2009 para aktivis HAM juga mempersoalkan Pak Prabowo pada waktu itu gitu. Cuma tidak dimanfaatkan oleh kubu lawan dengan baik seperti kali pada waktu itu mungkin tidak seperti sekarang, tapi ya yang mempersoalkan itu adalah para aktivis HAM gitu. Dan para aktivis HAM termasuk Komnas HAM di sini. Dan itu adalah hak publik gitu. Hak publik, ya tugas mereka adalah membawa ini persoalan-persoalan ini menjadi lebih clear gitu. Nah, sayang sekali ya yang namanya lembaga peradilan itu tidak pernah terjadi gitu. Iya, sehingga publik tetap saja berspekulasi karena tidak ada kepastian hukum yang jelas begitu ya. Mungkin itu yang dimaksud tidak jelas. Kalau Anda mengamati kampanye-kampanye hitam yang beredar ini, Pak Hamdi Muluk, selain isu HAM, masalah agama begitu saja. Nah, ini ada masalah-masalah lain yang juga sulit mengklarifikasinya tidak? Ya, ini mungkin kita balik lagi mendefinisikan kampanye hitam secara gamblangnya adalah sesuatu yang tidak faktual atau fitnah gampangnya begitu. Cuman sekarang kreativitas orang untuk mengemas itu menjadi area abu-abu juga pintar juga. Jadi misalnya caranya adalah faktanya ada, ya, tafsirannya dibelokkan. Nah, atau faktanya satu ditambah lagi satu jadi dua. Jadi orang seperti saya tahu kan, Rahma tadi pergi ke sebuah ruangan itu. Orang lihat semua memang Rahma ke situ. Tapi saya kasih interpretasi lainnya. Oh, dia bertemu cowok di situ, ciuman di situ. Misalnya seperti itu kan. Ditambahin ya. Ditambahin. Jadi orang bilang, "Oh, saya nggak bohong." Contohnya yang mana ini? Isu yang mana maksudnya? Misalkan seperti itu. Dalam kasus Pilpres ini Anda mereverse. Oh, banyak gitu. Kalau kita lihat, kalau kita cermati sekarang di media sosial itu semua polanya saya lihat begitu. Jadi ada fakta, dia kasih interpretasi baru, atau dia kait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak perlu berkaitkan. Jadi dalam teknologi dalam psikologi bohong itu ada ahli yang bilang begini nih. Jadi teknik berbohong itu katanya begini, mengelabui itu. Pertama, ada fakta tapi di linking dengan sesuatu atau di delinking dengan sesuatu. Jadi dikaitkan atau tidak dikaitkan. Ada fakta, dia modifikasi, ya, sehingga terlihat tidak bohong begitu ya. Kelihatan benar gitu kan. Atau di framing, ya, dibingkai, jadi sesuai dengan kepentingannya. Jadi katakanlah banyak juga cara untuk berkelit dari. Jadi seorang mengatakan, oh ini bukan kampanye hitam kan, dia bilang kan, gitu. Jadi tapi nggak apa, maksud saya begini, maksud saya kampanye abu-abu nih kalau menurut ya, jadi tapi kalau yang negatif campaign tadi itu memang dalam konteks adalah adu argumen gitu loh. Jadi memang kan kalau orang nggak boleh
negatif campaign, masyarakat dapat pegangan apa? Karena kalau pihak Mas Tantowi, pihak Pak Andreas gitu kampanye, dia pasti yang positif-positif diangkat kan. Tugas kita misalnya men-challenge kan. Kenapa yang negatif Anda sembunyikan itu? Dan nah, kita serang. Pertandingan itu menarik. Itu menarik. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu pemirsa, ada Pak Berita segera kembali. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, kita lanjutkan dialog. Ya, seringkali ketika kampanye negatif atau kampanye hitam, kemudian masing-masing capres atau cawapres mengatakan lebih baik kita adu gagasan saja begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, adu gagasan seperti apa? Kalau adu gagasan kan itu saja ya, memberantas korupsi, membangun Indonesia yang damai, sejahtera, bla bla bla. Nah, ini adu gagasan seperti apa maksudnya nih, Pak? Ya, adu gagasan di sini adalah ya berangkat dari visi, misi dan program-program dari kan itu sudah ditulis ya, di print aja lah, baca sendiri-sendiri kan gitu kan? Ya justru di sini lah, kan di sini nanti ada ya dari tim-tim ahli-ahli ya, dari masyarakat maupun dari perguruan tinggi yang kemudian menggali informasi itu sedalam mungkin gitu. Karena toh bagaimana sesempurnanya suatu gagasan pasti ada sisi titik lemah. Apa sih gagasan yang original begitu ya, yang maksudnya yang menarik, yang terobosan begitu dari kubu Jokowi? Ya misalnya ya kita berangkat atau dari kubu Pak Jokowi dan Pak JK berangkat dari melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Satu persoalan pokok, apa sih sebenarnya tujuan kita membentuk negara ini? Dua tujuan pokok adalah melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia, dan yang kedua adalah kesejahteraan kan. Nah, dua poin pokok ini kita lihat ada titik lemahnya gitu di dalam hal perlindungan terhadap warga negara, terhadap tumpah darah, terhadap bangsa ini, dan juga bagaimana persoalan kesejahteraan. Berangkat dari sini baru kemudian kita melihat bagaimana Jokowi dan JK melihat ini sebagai tantangan, dan kemudian apa resep yang bisa dilakukan secara. Nah, apa ini biasanya kan ada kartu pintar atau kartu apa itu Pak Gubernur. Nah, kalau Pilpres ini ada nggak? Salah satu BLT enggak, jangan dong. Enggak, kita nggak mau yang instan seperti itu gitu. Apalagi yang apa tidak mendidik ya. Nah, misalnya program seperti kartu sehat di Jakarta itu sangat mungkin diterapkan untuk kartu sehat Indonesia gitu. Dan ya salah satu program misalnya di dalam bidang kesehatan adalah pada. Nah, ini kalau kubu Prabowo ada program-program atau gagasan yang lebih konkret, yang bukan sekedar normatif pastinya ya? Sebenarnya tidak ada yang normatif. Yang kita susun itu adalah jawaban dari keinginan rakyat Indonesia saat ini. Pertama adalah soal kesejahteraan, kedua adalah soal stabilitas keamanan, ketiga adalah soal keadilan. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sekarang ini. Nah, yang membuat kami berbeda adalah bahwa kita berbicara mengenai martabat. Masalah martabat ini menjadi sangat penting, terutama di 5 tahun terakhir ini. Mari kita lihat bagaimana posisi tawar Indonesia terhadap di depan bangsa-bangsa asing. Nah, persoalan martabat bangsa ini kan dimulai dari tidak tegasnya kita terkait dengan aktivitas agresi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, persoalan perbatasan wilayah, persoalan sikap kita terhadap tenaga kerja kita di luar negeri. Itu nanti semuanya itu bermuara kepada harkat wibawa kita. Nah, di kita itu juga menjadi persoalan yang patut kita seriusi. Oleh karena itu di dalam visi misi dan program kita persoalan martabat ini juga bangsa menjadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang berdampingan dengan 3 persoalan yang saya sebut di awal. Kalau Anda melihat ini Pak Ham di muluk ya gagasan-gagasan ini, kubu Prabowo menambahkan 1 poin ini agar martabat. Gini, saya udah baca dua-duanya gitu ya. Kubu Jokowi tebal 42 halaman ya. Di kubunya Mas Tantowi lebih 9 halaman, tapi more or less. Tapi dari di Pak Jokowi JK juga ada yang versi 9 halaman. Tidak, maksud saya baca semua maksud saya. Betul, itu more or less hampir sama. Ini saya orang luar ngelihat ya. Jadi mohon maaf Bapak, sama aja gitu, kurang lebih gitu loh. Jadi mungkin saya membayangkan nanti kalau itu diuji juga, didebatkan gitu loh. Itu mungkin tidak akan terlalu kelihatan banyak bedanya ya. Pada akhirnya orang nanti ya akan melihat who is the singer. Jadi kalau partitur tadi itu ya ternyata ya kurang lebih sama lah apa yang mau dibawakan gitu. Dan nanti penyanyinya ini
benar-benar penyanyi yang handal apa enggak. Nah, akhirnya begitu, masyarakat akan menilainya begitu. Dan itu umum terjadi di mana-mana. Ketika itu didebatkan terus, kan dia akan saling bertemu kan. Tidak ada gagasan yang sempurna, pasti lah ya. Di sini ada kelemahan, tapi nanti dia akan tidak terlalu banyak beda juga gitu loh. Terus nanti orang ngelihat, oke, apa yang tersisa? Siapa orangnya? Nah, mana dia di masa lalu? Mesti ramai-ramai ini jadi capresnya. Ya, gitu. Apa karakteristik kepribadiannya? Ya, ada nggak masalah-masalah pada orang ini? Orangnya nanti yang dikuliti. Oh, kita percaya nggak sama orang ini? Itu pada akhirnya. Karena apapun programnya tetap tidak akan bisa terrealisasi kalau orangnya ini yang tidak karena bisa. Program kita harus jujur-jujur juga. Itu kan dibuatkan juga oleh tim, gitu ya. Dan kadang-kadang saya lihat gitu ya di lapangan, tim Mas Tantowi ngundang Profesor A. Nanti didatang ke tempat Mas Tantowi, datang lagi ke tempat Jokowi, ya mungkin dia ngasih input juga. Jadi selama ini himbauan dari para capres agar kita adu gagasan saja dalam kampanye, bukan gagasan yang baik juga tampaknya. Itu harus. Itu untuk memastikan bahwa memang ada gagasan dan dia menguasai gagasan itu. Maksud saya pada akhirnya nanti ketika itu menjadi agak lebih more or less sama gitu ya. Orang melihat lagi siapa ini orang? Iya. Gitu publik akhirnya melihat. Kita akan bahasnya lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, nah kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan tadi sampai pada adu gagasan ini, tapi kan gagasannya kurang lebih sama begitu. Nah, ini apanya yang diadu, yang penting akhirnya siapa pelakunya atau who is the singer tadi katanya. Nah, kalau dari kubu Jokowi sendiri, ini yang bagaimana cara meyakinkan ke publik ini bahwa gagasan yang ideal itu akan bisa terrealisasi dengan para pelaku yang berkomitmen untuk melakukannya. Ya, pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk tadi, bahwa ketika partiturnya itu diadu gitu, mirip gitu atau bahkan sama gitu, sama atau mirip lah gitu dalam hal ini, bahwa yang akan menentukan itu adalah pelakunya, yaitu singernya tadi gitu. Nah, di sini dalam hal ini adalah calon presidennya. Nah, di dalam calon presiden ini atau yang berkaitan dengan calon presiden akan dilihat ke belakang, terutama pengalaman, track record dia. Nah, justru di sini yang akan membedakan pengalaman dia. Misalnya Pak Jokowi ini kan pernah menjadi seorang pemimpin di lingkungan public service gitu kan, di pemerintahan. Dia berangkat dari Solo, dia kemudian menjadi gubernur DKI, dan juga track record prestasi-prestasi yang dia miliki. Meskipun itu tidak jaminan ya, yang belum pernah juga bisa saja. Tapi rakyat akan melihat itu gitu kan. Ketika ini sama, ya Pak Prabowo juga mempunyai pengalaman, tapi di bidang militer kan. Nah, ya dunia militer tentu berbeda dengan dunia sipil gitu. Yang sekarang kita pilih itu adalah calon presiden untuk Republik Indonesia gitu. Baik. Kalau ini yang akan membedakan. Tetapi ini kembali pada rakyat yang akan menentukan gitu. Kalau menurut Anda nih Pak Tantowi? Ya, pengalaman itu tidak menjamin bahwa seseorang itu akan berhasil melaksanakan tugasnya dengan sukses untuk posisi yang lebih tinggi. Presiden kita punya 6 presiden, itu sebelumnya belum pernah ada yang jadi presiden semua, bahkan tidak pernah ada yang jadi gubernur. Bagi kita itu yang paling penting itu adalah pertama jejak rekam, kedua adalah kemampuan dan penguasaan permasalahan yang ada. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau kita tadi sepakat bahwa lagunya mirip-mirip gitu ya, kita sekarang ini berbicara penyanyinya siapa. Nah, penyanyi ini akan diuji selama 1 bulan ini melalui kampanye yang mereka lakukan ke daerah-daerah, bertemu langsung dengan rakyat, maupun ada 5 kampanye yang akan dilakukan di televisi. Itulah medium yang sangat tepat bagi rakyat untuk mencari ini penyanyi yang paling tepat. Kalau menurut Anda bagaimana ini Pak Hamdi Muluk untuk bisa tadi itu melihat pemilih ini melihat seperti apa penyanyinya ini? Iya, sekarang sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan cerita tadi yang kampanye hitam, kampanye negatif tadi, sebenarnya itu bagi publik juga sebagian usaha untuk mulai mengungkap gitu loh, siapa orang ini sesungguhnya. Jadi tadi saya lupa mengatakan itu, bahwa jangan kita lihat juga dari sisi yang terlalu negatif persoalan munculnya kampanye-kampanye negatif selama gitu. Itu hak publik juga. Ketika orang meragukan,
Cuma masalahnya kan sekarang kan bagaimana kita sedikit lebih beradab lah. Kalau itu betul-betul sudah nyata-nyata fitnah, sudah terbukti terang benderang gitu loh. Jangan diulang-ulang lagi. Mbok ya lebih kreatif misalnya gitu ya. Itu untuk misalnya meyakinkan ke publik ya. Kan itu bagian dari menguji juga. Dia uji ini benar nggak orang ini. Diisukan seperti ini gitu ya. Ada masalah di masa lalu seperti ini gitu ya. Ada track record yang nggak benar gitu kan. Orang kan perlu yakin itu biasanya kan gitu. berhubungan. Jadi untuk menguji juga tadi siapa orang ini sesungguhnya. Berhubungan dengan gitu. Kompetensi atau kemampuan, kapabilitas. Iya, tetapi bagaimana jika kemudian ada dari kubu Jokowi ini ya mengatakan, wah jangan pilih presiden yang tidak punya istri. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan kemampuan ini, Pak Hamdan. Oh, iya gitu loh. Jadi itu termasuk gelap atau hitam atau itu kan sebenarnya faktanya memang iya itu begitu. Wilayah privacy lah menurut saya gitu, wilayah privacy orang gitu loh. Selagi kita tidak punya kekhawatiran bahwa itu berpengaruh ya pada apa yang akan dilakukan dia di ruang publik gitu ya. Dalam pengambilan keputusan itu kan tidak perlu dipersoalkan, kecuali ada orang yang punya argumen juga bahwa bagaimanapun misalnya orang yang ada masalah-masalah yang tadi misalnya tidak punya pasangan, ada masalah-masalah dalam dunia domestiknya, dia menjadi tidak seimbang secara psikologis gitu, bisa mempengaruhi kestabilannya, emosinya, dan orang boleh tahu dan tinggal dijawab saja. Nah, mungkin dijawab juga saja gitu loh. Ya, itu berpengaruh apa enggak kan begitu aja. Saya melihat apa yang terjadi sekarang ini kan sangat mempengaruhi intelektualitas kita ya dalam berpikir. Kebanyakan sekarang ruang publik itu dipergunakan untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak substantif, sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah kepada calon presiden. Kita terlalu banyak bermain pada area-area privat dari seseorang. Permasalahan keimanan Pak Jokowi misalnya, permasalahan kenapa Pak Prabowo hidup sendiri. Saya rasa itu ada pilihan. Orang mau jomblo, mau berpoligami, saya rasa negara tidak bisa masuk ke sana. Dan konstitusi tidak mengatur itu. Dan kalau kita tanyakan, itu masalah yang sangat subjektif gitu ya. Nah, sekarang hidup sendiri itu, Pak Andreas ini kan Katolik. Sekarang boleh ditanya, kenapa pastor hidup sendiri? Tentu ada alasan dengan logika-logika yang bisa kita terima. Nah, begitu juga seseorang yang pernah kawin, kemudian tidak mau kawin lagi. Saya rasa ini adalah area privat yang sengaja kita masuki hanya untuk mendiskreditkan seseorang, karena sudah tidak ada lagi nilai kekurangan orang ini yang bisa dikritik sehingga masuklah ke wilayah-wilayah yang sebenarnya kita tidak boleh masuk. Itu pilihan seseorang begitu pilihan ya. Seseorang. Pilihan publik juga untuk memilih. Loh, Anda kalau ditanya kebenaran hidup sendiri ya. Pilihan publik juga untuk mempertanyakan. Oh, boleh publik mempertanyakan. Ya, cuman jangan atas nama publik ya. Terus kita bertanya, terus mendesak, kemudian setelah dijelaskan terus bertanya ya di hiperbola. Ya lantas kita rakyat juga akan melihat. Atau justru menggunakannya sebagai ajang untuk menyerang, mengkampanyekan. Rakyat sekarang ini udah pintar ya. Mana media yang berpihak, mana pakar politik yang berpihak, ya mana kolumnis yang berpihak. Rakyat tuh sudah tahu semua. Nah, jadi kita jangan bermain pada isu-isu yang menurut saya tidak substantif. Baik, kita harus break dulu lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini ada Pak Berita segera kembali. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan pemirsa, kita tahu ya bahwa Jak TV juga mengadakan polling ini ya tentang Pilpres. Nah, ini adalah polling ya di kampanye hitam no. Nah, ini adalah hasil vote ya untuk Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2. Apanya nih? Ini calon presiden diajak untuk voting. Ya, kami meminta pemirsa untuk voting ya, memilih ini ya. Apa pilihan Anda, Capres nomor 1 atau Capres nomor 2? Sampai dengan posisi hari ini, saat ini. Ya, itu nanti kami akan umumkan nanti hasilnya ya. Siapa yang memperoleh terbanyak ini ya. Biasa nilai pemanasan sebelum Pilpres 9 Juli nanti. Baik, ini kita sudah di ujung acara, mungkin langsung sekaligus closing statement ini. Silakan Pak Andreas dulu. Ya, mengenai kampanye hitam, kampanye negatif tadi, saya kira kita berada pada posisi melihat kampanye hitam dalam hal ini lebih tegas kita katakan fitnah itu tidak boleh. Tetapi yang namanya kampanye negatif itu
bisa dilakukan untuk mengklirkan. Dan siapapun mau menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon pemimpin, ya berhadapan dengan semua ini adalah risiko publik. Jadi kita harus siap terima dengan segala macam informasi dan semua orang berhak tahu tentang kita. Saya kira ini penting sehingga ini juga menjadi pendidikan politik juga untuk masyarakat kita. Baik, silakan ini Pak Tantowi. Ya, melalui forum ini kami berharap bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas. Apakah negatif dan black campaign itu benar dimainkan oleh salah satu dari capres yang berkompetisi, atau ada pihak-pihak lain yang sengaja menggunakan kesempatan ini untuk maksud-maksud tertentu. Jadi saya berharap bahwa polisi juga dapat terus mencermati dan bahkan harus bertindak tegas apabila seseorang itu berdasarkan fakta dan data diketahui sebagai aktor di balik black campaign. Hukum seberat-beratnya. Baik ini Pak Hamdi Muluk, kita tahu menjelang Pileg itu kan ada juga iklan tak bernama, tak bertuan di televisi ya tentang negatif terhadap Jokowi begitu ya. Nah ini tampaknya itu ada manfaatnya, ada pengaruhnya begitu bagi publik. Nah ini seperti itu termasuk negatif atau kampanye hitam? Yang mana tuh? Yang iklan sumpah Jokowi agar memimpin Jakarta 5 tahun kemudian. Oh enggak, di sumpahnya enggak ada kok itu. Iya. Tidak ada kata-kata 5 tahun itu tidak ada. Iya, tapi kan menunjukkan bahwa ini ingkar janji seperti itu kan fakta juga ya. Nah kalau seperti itu diiklankan bagaimana Pak? Iya, yang enggak, maksud saya itu enggak, kenyataan sekarang kan dia maju kan ya, dan banyak juga orang yang setuju gitulah. Jadi enggak, bagi saya ke depan itu yang penting ya. Kalau kata orang-orang bijak itu itu? Hati boleh panas, kepala tetap dingin gitulah kira-kira. Jadi walaupun ini rame gitu ya di sosial media gitu ya, dan kalau kampanye hitam saya setuju tadi ya, untuk demi pendidikan politik yang bermartabat kita harus katakan tidak, dan bahkan lebih elegan ya kalau misalnya yang mengatakan, yang mengklarifikasi itu justru pihak yang lawannya. Ya seperti dulu McCain ya, waktu kampanye di Obama ada pengikut McCain yang mengatakan Obama itu bukan warga negara karena akte ini katanya dia orang Indonesia katanya kan. McCain yang marah, kamu pergi ke sana, jangan ikut ke kampanye saya mengatakan Obama adalah warga negara Amerika. Jadi, artinya tetap sportif gitu ya gitu, karena dia tahu itu bukan itu fitnah gitu loh. Jika tidak benar tidak. Memang kalau di kita kan kadang-kadang dia tahu itu fitnah, tapi dia diamin aja gitu kan masalahnya. Atau mungkin sebentar lagi ada yang seperti itu kan. Ya, siapa itu tahu lebih elegan gitu kan. Bagus juga untuk pencitraan itu juga. Fair play. Gitu ya. Baik, terima kasih nih Pak Hamdi, Pak Tantowi juga Pak Andreas, dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti, jadi tetap bersama kami di JAK TV. Terima kasih nih Pak Andreas.